Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan, oleh karena Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, supaya kami bisa mengerti, menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27 yang demikian. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu dalam KPKL nomor 115 yang lagunya Neng gunung wah neng ngare Gusti Allah ono. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini menceritakan tentang bahwa di gunung, di lembah, dimanapun itu Tuhan ada. Nah, sesuai dengan judul perenungan kita pada saat ini, Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. Ya, Tuhan hadir dimanapun dan kapanpun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betul bahwa Tuhan Allah kita itu hadir dimanapun dan kapanpun. Mau pergi kemanapun, dalam waktu apapun, Tuhan Allah itu tidak bisa terikat oleh waktu dan tempat. Nah, Tuhan Allah menguasai waktu dan tempat, sehingga mau dimanapun, mau kapanpun, Tuhan Allah itu selalu hadir. Kesadaran itu juga yang dimiliki oleh Salomo. Jadi dalam bacaan kita ini, Salomo baru saja selesai membangun bait suci, kemudian berdoa. Nah, dalam doanya ini Salomo kemudian menyadari, ya, bait suci yang dibuat ini lebih kecil, bahkan mungkin terlalu kecil untuk Allah yang sungguh luar biasa besar, yang tidak bisa ditampung oleh langit, bahkan di atas langit sekalipun. Salomo menyadari bahwa bait Allah yang dia bangun beserta dengan umat dan rakyat Israel ini tidak cukup menjadi rumah Allah. Karena sejatinya Allah itu tidak membutuhkan rumah seperti halnya manusia. Karena Allah itu ya lebih besar dari apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan pemahaman kita? Apakah kemudian kita mengikat Allah kita pada satu waktu dan ruang tertentu? Misalkan, kita hanya bisa menemukan Allah itu di gereja. Pada saat kita berdoa, nah itu kita bisa bertemu dengan Allah. Nah, kalau misalkan kita tidak ke gereja, apa kita nggak ketemu dengan Tuhan Allah? Kalau kita nggak berdoa, apakah kemudian Tuhan Allah itu tidak ada? Kan ya enggak, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, benar bahwa Tuhan Allah kita ini tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan Allah kita ini menguasai ruang dan waktu, sehingga mau dimanapun, kapanpun, tempat apapun, Tuhan Allah hadir di sana. Nah, oleh karena itu kita perlu mengubah pandangan-pandangan kita tentang hal-hal yang sepele, tapi sebenarnya barangkali dari pandangan-pandangan ini kita mengunci Tuhan, mengikat Tuhan Allah kita pada satu waktu dan ruang tertentu. Misalkan contohnya, ini di gereja nggak boleh ngomong kotor. Nah, pertanyaannya, kalau di luar gereja, apa ya boleh ngomong kotor? Ya kan? Ini lagi berdoa, kita harus hormat kepada Tuhan.
Lah kalau nggak berdoa kemudian apa boleh kita nggak hormat kepada Tuhan? Kan ya nggak juga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Allah kita ini adalah Tuhan Allah yang tidak bisa terikat oleh ruang dan waktu. Jadi baik pada saat kita berdoa ataupun tidak berdoa, di gereja ataupun di luar gereja, Tuhan Allah itu senantiasa hadir. Oleh karena itu, hidup kita perlu mencerminkan bahwa Allah itu memang benar-benar hadir dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang di sekitar kita pun juga kemudian meyakini, oh iya betul, Allah itu memang ada di mana-mana. Tadi baru ketemu si X, ya ternyata Allah juga hadir dalam pertemuanku dengan si X. Pada saat saya dalam perjalanan ke suatu kota, durasi perjalanannya 3-4 jam dan seterusnya, Tuhan Allah juga ternyata hadir dalam perjalanan itu, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membangun pemahaman dan kesadaran bahwa Tuhan Allah kita itu hadir di waktu kapanpun dan juga dimanapun. Oleh karena itu, hidup kita seluruhnya ini perlu terarah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau ada dimanapun dan kapan. Engkau tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami lebih mengarahkan hidup kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami melakukan segala sesuatunya sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Saudara sekalian. Amin.